Selamat pagi anak-anak. Kita lanjut materi kita mengenai sifat-sifat gelombang. Iya, sifat gelombang ada beberapa, baik itu untuk gelombang mekanik yang kita pelajari saat ini maupun gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu adalah pemantulan ataupun refleksi, lalu pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, perpaduan atau interferensi, kemudian dispersi dan polarisasi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah pemantulan gelombang. Jadi sebuah gelombang yang datang jika mengenai suatu penghalang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan. Sedangkan gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan diatur dalam hukum pemantulan, yaitu yang pertama gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Lalu yang kedua, sudut gelombang datang atau yang disimbolkan dengan I besarnya sama dengan sudut gelombang pantul atau yang disimbolkan dengan R. Ya, bisa kamu lihat pada gambar berikut ya, di mana besar sudut I sama dengan besar sudut R ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul seperti itu. Ya, pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang ini bisa dikatakan sebagai peristiwa pembelokan gelombang. Ya, sama halnya dengan pemantulan, gelombang yang datang menuju medium yang berbeda juga akan dibiaskan ya. Dan juga berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal ataupun N terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, gelombang datang dari tempat yang dalam ataupun yang medium renggang ke tempat yang dangkal ataupun medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal, di mana sudut bias lebih kecil daripada sudut datang. Yang ketiga, sebaliknya ya. Sebaliknya, gelombang yang datang dari tempat yang dangkal menuju tempat yang dalam, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal atau sudut bias lebih besar dari sudut datang. Nah, bisa kamu lihat seperti gambar berikut ya. Nah, di gambar ini kamu lihat bahwa sudut datang itu dibiaskan ya, dibiaskan mendekati garis normal. Artinya bahwa benda dibiaskan dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Nah, persamaan yang biasa digunakan dalam pembiasan yaitu persamaan Snellius ya, di mana N sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, untuk keterangannya bisa kamu lihat di slide. Selanjutnya adalah difraksi gelombang, di mana difraksi gelombang ini merupakan pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang ya, bisa berupa celah sempit seperti itu. Di sini celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Kemudian interferensi gelombang, di mana interferensi ini merupakan peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren, artinya adalah frekuensinya sama dan juga beda fasenya harus sama ya. Jadi interferensi ini juga dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip superposisi pada gelombang. Interferensi ini dapat dibagi ataupun digolongkan atas dua. Yang pertama, interferensi konstruktif,
yaitu interferensi yang saling menguatkan. Bisa kamu lihat di gambarnya ya, ada dua gelombang yang digabungkan menjadi satu gelombang ya. Jadi di sini gelombangnya saling menguatkan atau yang disebut dengan interferensi konstruktif. Lalu yang kedua, interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan. Terjadi gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan ya. Kalau tadi yang konstruktif fasenya sama, yang destruktif ada fasenya berlawanan. Bisa kamu lihat di gambarnya, dia dua gelombang yang digabungkan saling meniadakan. Lalu polarisasi gelombang, yang mana polarisasi gelombang merupakan penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Nah, polarisasi gelombang ini hanya terjadi pada gelombang transversal, ya, misalnya gelombang bunyi. Polarisasi dapat terjadi karena adanya pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar. Dan yang terakhir adalah dispersi gelombang, yang mana dispersi gelombang merupakan perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Jadi medium nyata yang gelombangnya merambat disebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium ini gelombang mempertahankan bentuknya, contohnya seperti udara kita ya. sampai di sini dulu. Udara sebagai Kita medium lanjutkan perambatan dari